juga. Kau layak menerima pujian kami Tuhan, karena Kau satu-satunya Tuhan yang benar. Kau pencipta alam semesta, Engkau Allah yang besar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi Engkau juga Allah yang hadir dalam setiap detail hidup kami. Engkau mampu dan Engkau peduli akan hidup kami, sehingga Engkau memberikan rencana yang terbaik untuk hidup kami. Dan kami bersyukur, kami punya Roh Kudus yang menuntun kami langkah demi langkah, hari demi hari, sehingga rencana kami sesuai dengan selaras dengan rencana Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Berbicara ya Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya hanya hati Tuhan yang disampaikan untuk kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Coba katakan kiri kanan, kita pasti diberkati hari ini. Puji Tuhan, shalom, ada sukacita, amin. Ya, hari ini dekorasinya sudah Natal, kita sudah masuk bulan Desember. Dan kita juga akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya tahun 2021 akan jauh lebih dahsyat lagi. Tuhan akan pakai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang tidak pasti ke depan, masih belum pasti ya, mengenai pendidikan. Apakah orang akan mulai sekolah lagi onsite, kampus juga saya dengar masih kuliah online, juga bisnis masih banyak yang ditutup, lalu vaksin mengenai kesehatan juga belum ada kepastian. Dan dalam hidup itu ada banyak juga hal yang terjadi di luar dugaan kita. Tapi satu hal yang kita pelajari dari firman Tuhan, bahwa hidup dalam rencana Tuhan itu hidup yang paling aman. Katakan sama-sama, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang paling aman. Tidak salah untuk kita buat rencana, bisnis kita, pendidikan kita, keluarga kita. Tapi Alkitab berkata bahwa keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita bisa membuat banyak perencanaan, tapi pada akhirnya keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Dan ada jaminan waktu kita hidup dalam rencana Tuhan. Waktu setiap langkah hidup kita itu ada dalam rencana Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan sama-sama, rancangan Tuhan. Nah, ini ceritanya adalah umat Tuhan sedang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan sebagian besar dari mereka kaget. Kenapa mereka umat Tuhan bisa dibuang? Bisa kelihatannya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dan mungkin jujur sebagian kita bertanya-tanya, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi kenapa saya mengalami kondisi seperti sekarang? Dan seolah-olah kita bilang Tuhan ini salah. Tuhan membuat rencana yang salah. Kalau rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, seharusnya hidup saya tidak seperti sekarang ini. Tapi Tuhan seolah-olah bilang, I know what I'm doing. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya tahu kondisi yang sedang saya izinkan terjadi. I know my plans. Saya tahu rancangan saya. Rancangan saya mengenai kamu, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, Tuhan itu punya rancangan untuk setiap kita. Kita tahu atau tidak tahu, kita suka atau tidak suka, Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita percaya rencana itu ada? Dan yang kedua, apakah kita tahu rencana itu? Dan yang ketiga, apakah kita mau hidup di dalamnya? Efesus 2 ayat 10 berkata, mari kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab berkata kita ini buatan Allah. Dalam bahasa Inggris itu workmanship. Jadi bukan hanya sekedar mass production. Ini kalau digambarkan seperti seorang pelukis. Pelukis itu dia melukis satu demi satu, pematung. Dia buat satu demi satu. Jadi kita ini, manusia ini buatan Allah, handicraft-nya Allah, workmanship-nya Allah, bukan mass production. Dan saudara tahu juga ya, kalau batik tulis itu harganya lebih mahal daripada batik cetak, karena memang dibuat man-made gitu ya. Mobil termahal di dunia, Koenigsegg, kalau tidak salah sekitar 40 miliar. Kenapa mahal? Karena dibuat langsung pakai tangan, semuanya dibuat handmade. Nah kita ini handmade Bapak Saudara, unik diciptakan. Kenapa? Karena ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya kita ini sebetulnya makhluk yang kekal juga. Bukan kekal juga ya, makhluk yang kekal. Karena sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Tuhan punya satu pekerjaan baik yang dia mau laksanakan, dia butuh orang untuk menggenapinya. Maka kita diciptakan.
Jadi kita sudah ada dalam pikiran Allah. Dan Allah berkata bahwa segala sesuatu itu diciptakan untuk Dia. Sehingga setiap kita, kondisi yang kita hadapi itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memiliki rencana untuk setiap kita. Kenapa? Karena kita lihat alam semesta ini sangat teratur. Kalau kita bayangkan ya, saya mungkin pernah kasih ilustrasi ini. Kalau saudara lagi jalan di trotoar, lalu melihat koin terserak. Pasti kita berpikir, ini kebetulan. Ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan uangnya sehingga koinnya terserak. Tapi kalau kita lihat ada 2 tumpukan koin, teratur rapih. Kita tidak bisa bilang, ini koinnya dengan sengaja saling menumpukkan diri. Yuk kita rame-rame menumpukkan diri. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang lebih besar dari koin itu, yang lebih berkuasa dari koin itu, yang mengatur koin itu tertumpuk teratur. Betul ya, itu logika. Nah sama dengan kita, kalau kita lihat hidup kita lihat alam semesta ini. Hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, sejak zaman Adam sampai sekarang begitu teratur, tidak pernah berubah. Artinya ada satu pribadi yang lebih besar dari alam semesta ini yang mengaturnya. Dan kita adalah bagian dari keteraturan itu. Sehingga kita adalah bagian dari rencana si pembuat keteraturan itu. Itu sebabnya kita harus menemukan seperti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi juga seperti apa jalannya. Jadi kalau saya bisa bilang tujuan itu adalah sasaran akhirnya, rencana adalah action plan-nya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Masalahnya seringkali adalah kita mungkin tahu tujuan kita, tapi rencananya kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri. Musa misalnya, Musa tahu bahwa tujuan Tuhan adalah supaya dia akan membebaskan bangsanya. Tapi masalah dia adalah dia berusaha menggenapi tujuan Tuhan itu dengan rencananya sendiri. Dia berusaha tolong orang Israel yang dibunuh oleh orang Mesir. Lalu kemudian waktu orang Israel dengan orang Israel berantem, dia berusaha mendamaikan. Sampai akhirnya orang Israel sendiri bilang, siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin bagi kami? Dan rencananya gagal. Yusuf juga pernah berusaha untuk bebas dari penjara dengan bantuan juru minuman raja. Tapi 2 tahun rencananya gagal, sampai akhirnya rencana Tuhan digenapi. Jadi saya percaya berencana itu baik. Silahkan buat rencana dan buat rencana sematang, sedetail, serinci mungkin. Tapi pada akhirnya kita harus tanya apa rencana Tuhan. Sebab pada akhirnya rencana Tuhan yang akan menjamin keamanan kita. Ingat, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang paling aman. Sehebat apapun kemampuan Anda, sehebat apapun resources Anda, rencana Tuhan itu akan mendatangkan jaminan, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Nah, Nabi Yeremia menyuruh 3 hal untuk umat Tuhan lakukan. Yang pertama, berusaha. Untuk kita tetap berada dalam rencana Tuhan, kita harus terus berusaha dimanapun Tuhan menaruh kita. Dan orang Israel waktu di pembuangan, mereka hidup setengah hati. Mereka berusaha sekedar hanya survive, seadanya saja. Karena hati mereka ingin segera kembali ke tanah perjanjian, ingin segera kembali ke Israel. Tapi di ayat 4-6, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun, ini disuruh di Babel ya. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Oh ya, bicara mengambil istri, saya ingat kemarin saudara Oki dan saudari Nita sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Mari beri tepuk tangan, ada gambarnya? Oh ya, jadi mereka sudah Bapak Rocky dan Ibu Yunita. Jadi yang belum, ambillah istri untuk peranakan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Yang belum bersuami, carilah suami, amin. Di sini banyak single tapi nggak beriman, saudara. Tuh yang di rumah aja beriman. Amin. Jadi intinya adalah berusaha, try your best, do your best. Apapun fasenya. Kalau saudara work from home, do your best. Kalau saudara belajar dari rumah, do your best. Apapun yang saudara lakukan, kerjakan sekuat tenaga. Ayat 7a dikatakan, usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana kamu aku buang. Ya, dalam konteks kita tentunya Tuhan tidak sedang membuang kita, Bapak Saudara. Tuhan sedang tidak membuang kita ke tempat Anda bekerja. Tuhan sedang tidak membuang kita di mana Anda tinggal saat ini. Tuhan tidak sedang membuang Anda di sekolah atau di kampus di mana Anda sekarang ada. Tidak. Ini lebih ke arah Tuhan mau engkau berada di tempat itu saat ini. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada kebetulan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di posisi kita sekarang, waktu kita mengusahakan secara maksimal, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita akan tetap terjaga dalam rencana Tuhan. Kalaupun
Kalaupun satu saat yang lalu saudara itu salah belok, salah membuat rencana. Tapi waktu Anda tulus, Anda tetap bekerja keras. Katakanlah Anda ini korban keputusan orang lain gitu ya. Saya bukan decision makernya pastor, saya ada di tempat ini karena orang lain. Tapi di tempat itu, Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik, Tuhan bisa belokkan langkah Anda. Tuhan bisa arahkan langkah Anda ke tempat yang benar. Tapi harus mulai melangkah. Jadi saya sudah sampaikan tadi, Tuhan itu sudah memikirkan kita sejak kekekalan. Kapan kita dilahirkan, kondisi di mana kita dilahirkan, lokasinya di mana, dari keluarga mana, berasal dari suku mana, siapa orang tua kita. Semua hal tersebut itu akan mendukung untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Contohnya Musa. Tuhan punya rencana untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Mesir. Tuhan membutuhkan seseorang untuk memimpin bangsa tersebut. Orang yang harus bisa administrasi negara, orang yang harus bisa strategi perang, orang yang harus bisa leadership, komunikasi dan sebagainya. Sehingga Tuhan butuh satu institusi yang bisa mendidik orang tersebut. Dan orang itu harus dari orang Israel tentunya. Itu sebabnya Musa tidak kebetulan lahir ketika semua anak laki-laki Ibrani itu harus dibunuh. Sehingga orang tuanya terpaksa harus merelakan dia pergi. Kalau kondisi aman, saya percaya Musa akan dirawat di rumah orang tuanya. Dan paling banter, dia jadi orang Israel yang hebat. Tapi karena kondisi memaksa, dia harus dilarung di Sungai Nil, dihanyutkan di Sungai Nil. Kebetulan dalam tanda kutip ya, waktu dia dihanyutkan, putri Firaun sedang mandi. Dalam tanda kutip, kebetulan putri Firaunnya jatuh hati, ingin mengadopsi anak. Kebetulan waktu dia minta izin sama papanya Firaun yang mengeluarkan dekrit Firaun untuk membinasakan anak laki-laki Israel, hati bapaknya juga luluh mengizinkan. Jadi seolah-olah kebetulan. Tapi sebetulnya itu bukan kebetulan. Ada Tuhan yang sudah menyiapkan sebelumnya supaya Musa itu bisa dididik 40 tahun dalam segala ilmu Mesir. Dan dia bahkan bisa menjadi calon pewaris tahta Firaun. Tapi karena panggilannya, dia tinggalkan kesenangan di Mesir dan kemudian ikut menderita bersama umat Tuhan. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang kita pikir mungkin kebetulan, tapi sebetulnya tidak. Itu bagian dari rencana Tuhan. Supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan sekuat tenaga. Jadi kalau kita bekerja sekuat tenaga dalam apapun yang Tuhan percayakan saat ini, Tuhan akan tetap menjaga kita dalam rencananya. Bahkan contoh tadi saya katakan, Rasul Paulus. Dia sebetulnya sedang sungguh-sungguh sekuat tenaga menganiaya jemaat. Jadi bukan sesuatu yang ya bisa dibilang berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Dia dengan kuasa yang penuh, di Kisah Rasul 26 ayat 11-13, dikatakan dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, menyiksa orang Kristen. Memaksanya untuk menyangkal imannya, jadi menyuruh orang Kristen murtad. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi sangat serius, sampai keluar kota. Dia tinggalkan kampung halamannya untuk mengejar orang Kristen. Dan dalam keadaan demikian, dalam keadaan ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Jadi Tuhan itu sering bergerak dengan drastis, Bapak Saudara. Waktu kita punya rencana, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Tuhan intervensi. Apa yang Tuhan lihat? Kesungguhan hati Paulus, etos kerjanya, keuletannya, kesungguhannya, all out-nya. Jadi kalau saudara berpikir, aduh pastor saya ini kerja sebenarnya cuma batu loncatan. Saya itu pengen jadi pengusaha. Nanti kalau saya udah jadi pengusaha, saya rela kerja keras. Momennya gak akan datang. Pemodalnya gak akan datang. Saya bukan lagi nyumpahin saudara, ini cara kerja Tuhan. Waktu saudara sungguh-sungguh sebagai karyawan, saudara melayani visi bos saudara, owner. Maka tiba-tiba saudara akan dikasih bisnis. Kalau saudara punya ngontrak rumah sekarang, masih kos-kosan, tapi saudara rawat kos-kosan saudara. Ibu kos itu sampai terharu. Bayar tepat waktu, pakai listrik hemat. Pemilik kontrakannya terharu, dia chatin rumahnya. Tiba-tiba Tuhan kasih saudara rumah sendiri. Tapi kalau saudara pikir, aduh pastor ini rumah-rumah orang lain. Biarin aja bocor, nanti biar yang punya rumah aja perbaikin. Biarin aja ceknya jelek, orang bukan punya saya. Nggak akan dikasih. Jadi cara kerja Tuhan dari dulu itu melihat kesungguhan kita, usaha kita.
Nah, kalau saudara berpikir nanti, Pastor, kalau saya udah mau ujian baru belajar sungguh-sungguh, Tuhan gak kasih pertolongan. Sekarang belajar berusaha sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti mau ujian akhir semester. Jangan tunggu nanti mau UMPTN, SMPTN. Jangan tunggu nanti mau tes kerja baru. Makanya saya motivasi teman-teman pengkhotbah. Kita baru selesaikan training khotbah tadi malam. Sudah punya teorinya. Tapi siapkan khotbah dari sekarang. Jangan tunggu undangan datang baru persiapan khotbah. Undangannya gak bakal datang. Tapi waktu Tuhan lihat kita sungguh-sungguh persiapkan khotbah, saya mau jadi pemberita Injil, saya mau menjadi pengkhotbah, siapkan khotbah, nanti undangan pasti datang. Tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan intervensi, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi saya percaya pola Tuhan tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mau lihat kita punya usaha yang maksimal. Waktu kita berusaha maksimal, Tuhan akan intervensi. Jadi bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam rencana Tuhan? Pastikan kita bekerja sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah. Jangan pernah berpikir ini cuma batu loncatan. Saya tidak akan lama-lama di sini. Begitu kita berpikir seperti itu, Tuhan akan tambah lama. Yusuf pernah berpikir seperti itu. Wah, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan juru minuman raja yang akan menolong saya, membela perkara saya. Tuhan tambah 2 tahun. Sampai visinya mati. Dia tidak mengandalkan juru minuman lagi. Tiba-tiba Tuhan intervensi, Tuhan kasih mimpi ke Firaun. Dan Tuhan ingatkan, ada seorang penafsir mimpi di penjara. Lewat juru minuman. Jadi jangan andalkan orang lain, jangan andalkan siapa-siapa. Kerjakan sungguh-sungguh. Amin karyawan-karyawan. Kalaupun misalnya saudara lagi dipotong sekarang gajinya, tetap kerja sekuat tenaga. Jangan pikir, saya dipotong pastor, dia kasih 70%, ya saya kerja 70%. Jangan, saudara dikasih 70%, kerja 170%. Karena bos kita di atas segala bos itu Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan bawa kita dalam next stage of His plan. Lalu yang kedua, Nabi Yeremia menyuruh umat Tuhan berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Jadi pertama berusaha, tapi yang kedua berdoa, ayat 7b. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Tuhan minta kita berdoa juga untuk kesejahteraan kota kita, kesejahteraan perusahaan kita, kesejahteraan kampus kita, sekolah kita. Bukan hanya berusaha untuk kesejahteraannya. Saudara yang karyawan-karyawan, berdoa supaya perusahaanmu tetap bisa beroperasi. Saudara yang pengusaha-pengusaha, doakan bisnismu, doakan tokomu. Sebab kesejahteraannya tergantung juga bukan hanya sama usaha kita, tapi sama doa kita. Yang sekolah, yang kuliah juga berdoa supaya saudara menjadi orang yang berprestasi. Kalau Anda cum laude, kampus Anda itu dapat nama, menghasilkan lulusan sarjana cum laude tahun ini. Kalau Anda berprestasi di sekolah, ikut olimpiade, lalu menang, nama sekolahmu terangkat. Guru-guru happy, kepala sekolah happy. Bukan happy si tanggang ya. Atau itu profetik kali ya, happy jadi kepala sekolah. Tapi intinya adalah make yourself berprestasi dengan doa-doa kita juga. Di sekolah kita, di kampus kita, di kantor kita, di usaha kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Selain kita berdoa untuk environment kita, lingkungan kita, berdoa juga untuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan. Dalam Amplified Bible itu a divinely implanted sense of a purpose. Katakan sense of a purpose. Jadi di dalam diri manusia itu Tuhan tanam secara divine, secara ilahi, sebuah sense of a purpose. Jadi saya ini hidup ada satu tujuan, ada satu misi. Saya ini hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, maunya gue doang. Enggak. Ada satu kemauan yang ilahi yang Tuhan taruh. Working through the ages which nothing under the sun but God alone can satisfy. Jadi Tuhan taruh dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya sense of a purpose. Ada satu tujuan. Dan kita harus tanya sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang implanted that thing. Itu bukan kita brainstorming. Aduh, saya ini kayak jago nyanyi nih ya, suara saya bagus. Kayaknya tujuan hidup saya penyanyi. Belum tentu. Saya dulu berpikir saya mau jadi seorang engineer. Saya sekolah, saya lulus bagus, saya pikir pendidikan saya itu akan menentukan purpose saya. Ternyata tidak. Tapi itu bagian dari rencana Tuhan. Saya tidak tahu maksudnya apa. Baru kemudian hari, ternyata ini rencana Tuhan, saya kuliah di tempat itu. Tapi saya tidak bisa menduga-duga. Kira-kira saya ini cocoknya apa, tujuan Tuhan apa.
sangat drastis bisa berubah dari tujuan kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Katakan sama-sama, perlu berdoa. Tapi mungkin sebagian bertanya, Pastor, kalau it is divinely implanted in my heart, berarti saya ini sudah diprogram dong. Artinya saya ini sudah gak punya kehendak bebas dong. Saya sudah dipredestinasi dong. Nah, kita harus mengerti tentang doktrin predestinasi, Bapak Saudara. Ini sedikit Bible study. Roma 8 ayat 29 berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam versi King James Version itu memang keluar kata predestinate. For whom he did foreknow, he also predestinate. Predestinate itu artinya destinasi itu tujuan, pre itu sebelumnya. Jadi tujuan kita itu udah disetting. Mau nggak mau kita akan sampai di situ. Itu seolah-olah kata predestinate. To be converted to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Tapi sebetulnya pengertian yang benar seperti ini. Kita ini bukan robot. Kita ini punya kehendak bebas. Tetapi Tuhan dalam kemahatauannya sudah tahu apa yang akan kita pilih. Karena dia Alfa dan Omega. Berdasarkan pilihan-pilihan itulah Tuhan menetapkan tujuan kita. Ini agak dalam. Tapi saya harap saudara mengerti. Supaya kita jangan jadi orang yang pasrah. Master, ngapain saya berjuang? Ujung-ujungnya toh kehendak Tuhan yang pasti jadi. Tuhan tidak memaksa kita jadi robot. Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk memilih. Makanya kita perlu cari kehendak Tuhan supaya kita pilih kehendak Tuhan. Kalau kita tidak cari kehendak Tuhan, kita akan ditarik kiri kanan kata orang tua, kata teman dan sebagainya. Sehingga kita akan banyak buang waktu dalam perjalanan kita. Tidak sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Jadi sejak dari awal hidup kita, Tuhan itu sudah buat rencana. Berdasarkan kemahatauannya akan pilihan kita. Jadi kalau saya bisa bayangkan, purpose itu adalah destination-nya, rencana itu adalah rutenya. Berdasarkan kemahatauan Tuhan, dia sudah tahu rute yang akan kita pilih. Dan Tuhan akan siapkan rute yang terbaik. Jadi kalau sekarang itu kayak GPS ya, kita pakai Waze, pakai Google Maps. Saudara kan settingnya ke home, ke rumah. Saya rumah di Priuk. Priuk itu bisa pulang lewat jalan Yos Sudarso. Bisa pulang lewat Cakung. Bisa pulang lewat orang Priuk ya. Bisa pulang lewat RE Marta Dinata gitu ya. Atau ke Keramat ini, ke sekretariat. Bisa lewat Sentiong. Bisa lewat Percetakan Negara. Tujuannya di sini. Perencanaannya, rutenya tergantung kalkulasi Google Maps-nya. Informasinya itu define. Tadi pagi contohnya bagus ya. Saya lupa ngisi kuota. Saya ngajak saudara Adri untuk temenin pelayanan. Tolong dong tethering gitu ya. Baru saya isi kuota saya supaya bisa tahu rutenya. Karena saya salah keluar pintu tol. Saya tahu tujuannya. Saya tahu gereja itu. Jalan ke situnya saya nggak tahu. Dan saya bisa saja sampai tapi lebih lama karena ada macet dan sebagainya. Jadi Tuhan itu sudah taruh GPS di dalam diri kita untuk tahu ini loh rencana yang harus dibuat. Cuma masalahnya seringkali itu butuh iman. Karena tuntunan Tuhan itu tidak selalu supranatural, audible voice. Tidak selalu penglihatan, tidak selalu mimpi. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan based on natural things, hal yang terjadi sehari-hari. Tapi kita bersyukur, Roma 8 ayat 29 berkata seperti ini. Ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tetap bekerja dalam perjalanan kita. Kalaupun kita salah belok, Tuhan bisa recalculate untuk kita tetap sampai di tujuan Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus minta tuntunan Tuhan. Lukas 11 ayat 9 berkata, Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam tenses bahasa Yunaninya ini bukan satu kali minta. Seolah-olah ini kan, mintalah, udah satu kali aja. Kalau kamu minta lagi nanti kayaknya gak beriman. Carilah satu kali, bukan. Kalau dalam tenses bahasa Yunaninya itu present perfect continuous tense. Ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking until it is given to you. Until you can find it. Until the door is open to you.
Jadi sampai saudara dapat tuntunan yang jelas, jangan berhenti berdoa. Sampai saudara tahu, iya ini tuntunan Tuhan yang pasti. Jangan berhenti berdoa, tetap meminta, tetap meminta. Masuk tahun 2021, minta rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya percaya kita semua punya keinginan. Ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya kendaraan, ada yang ingin menikah, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin buka usaha, ada yang ingin bekerja di tempat tertentu. Minta terus, tanya terus sampai Tuhan berikan jawaban. Dan jawaban itu sudah ada. Percayalah yang saudara minta itu sudah ada. Percayalah yang engkau cari itu sudah ada. Percayalah pintu yang engkau ketok itu pasti terbuka. Miliki iman. Dan seringkali ironisnya orang-orang yang gak kenal Tuhan itu lebih punya iman untuk mencari sesuatu yang masih abstrak ya. Vaksin COVID-19. Ada banyak perusahaan, banyak negara rela invest miliaran dolar. Siang malam riset di lab. Kenapa? Karena mereka tahu vaksinnya itu sudah ada. Cuma belum ketemu. Nah kita anak Tuhan, kita punya firman Tuhan. Yang bilang rencana Tuhan itu sudah ada. Cuma mungkin belum ketemu. Kita harus berdoa. Kalau perlu puasa. Sampai rencana Tuhan itu di-reveal, dinyatakan, disingkapkan. Ini loh rencanaku bagimu. Dan kita aman. Amin. Jadi have faith in God. Miliki iman. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Minta, cari, dan ketoklah. Jadi yang pertama berusaha. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, kerjakan sekuat tenaga. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Jangan lupa meminta, mencari, mengetuk. Dan jangan punya semangat 45 ya. 45 hari bubar. Michelle minta sesuatu gitu ya. Mam, Dad, boleh gak beliin aku ini? Dia bilang berdoa. Tapi jangan berdoa pas pengen doang. Pas pengen dia ingat berdoa. Habis besok lupa lagi. Kita harus berdoa seperti janda yang miskin itu. Yang datang kepada hakim. Terus. Never give up. Sampai dijawab. Kenapa? Karena itu hak kita. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, hari depan penuh harapan, itu hak kita. Kita perlu terus minta, jangan menyerah. Tapi yang ketiga, berhikmat. Kita tetap berusaha dengan kekuatan kita berdoa, mencari tuntunan Tuhan, tapi juga pakai hikmat Tuhan. Ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah kita tidak sedang anti dengan profetik. Kenapa? Karena ini nabi palsu. Mereka bukan menyampaikan firman Tuhan. Kalau nabi yang benar, saudara harus dengar. Nanti kita lihat, itu bagian dari tuntunan hikmat Tuhan. Tapi ayat 9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap kali kita mau tahu rencana Tuhan, pasti ada usaha setan untuk mengalihkan. Kita perlu hikmat Tuhan. Katakan hikmat Tuhan. Nah pastor, bagaimana saya tahu bahwa ini dari Tuhan, hikmat dari Tuhan atau tidak? Pertama, kita harus punya kepekaan rohani. Kita bertanggung jawab untuk mengembangkan kepekaan rohani kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang kedua, kita punya pemimpin rohani. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam komunitas rohani, dalam gereja, dalam komsel, dalam pemuritan. Karena pemimpin-pemimpin rohani itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memberi masukan, beri pertimbangan. Nah kesalahan orang seringkali begini, mereka udah dapat dari Tuhan, gak tanya pertimbangan, cuma tinggal lapor. Kak, Bu, pastor, ini yang saya dapat dari Tuhan. Itu mah bukan minta pertimbangan, itu mah menyampaikan keputusan. Kalau saya dalam hati saya, ngapain lagi lu ngomong ke gua? Lakukan aja, risiko tanggung sendiri. Saya bukan lagi ilfil saudara ya, bukan lagi baper ya. Tapi Tuhan tuh kirim pemimpin-pemimpin rohani untuk memberikan pertimbangan. Amsal pasal 11. Amsal pasal 11, saya tidak sedang menyampaikan ini untuk kita mendominasi keputusan dari anak-anak rohani kita. Sama sekali tidak. Saudara yang menjadi orang tua rohani dipercayakan Tuhan, jadi juga orang yang secure. Kita tidak sedang mendikte mereka. Tetapi bagian kita yang ingin mengambil keputusan, Amsal 11 ayat yang ke-22. Ayat ke berapa ya? Di dalam banyak pertimbangan, ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, in the multitude of counselors, there is safety, ada keselamatan. Ada safety factor, ada pengamannya. Diulangi lagi di Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadilah orang yang punya penasihat yang banyak, tentu secara rohani.
Nah kalau kita ini orang yang independen secara rohani, kita tidak tertanam di satu gereja, kita tidak punya penasehat yang banyak. Orang mungkin bisa kasih advice, usul, tapi dia tidak hidup dengan kita, dia tidak kenal kita, dia nggak berempati dengan kita. Itu sebabnya ini bukan karena saya pastor lalu komit ke gereja. Bapak ibu saudara yang belum tertanam di satu gereja, Anda butuh keselamatan dalam mengambil keputusan. Dan salah satu ajaran Tuhan adalah banyak penasehat. Tapi ini bukan hanya rohani, termasuk juga orang tua jasmani kita. Kalau orang tua kita itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dengarkan nasihat mereka. Amin anak muda. Jadi ya saya pernah muda lah saudara, walaupun sekarang juga belum terlalu tua. Anak muda itu feel they know everything. Kayaknya orang tua itu kolot, kita updated, kita lebih informatif. Jangan kasih tahu saya, please. Sehebat-hebatnya Anda dengan update sekarang, ada satu hal yang tidak bisa digantikan. Pengalaman, katakan pengalaman. Jadi bagian dari hikmat adalah pengalaman. Pengalaman itu menghasilkan hikmat. Hikmat itu bukan didapat di bangku sekolah, itu lewat experience sehari-hari, bahkan lewat kesalahan. Jadi waktu kita mau punya hikmat, tanyalah kepada orang yang berpengalaman. Berpengalaman dalam memilih jodoh. Iya, datangin, pastor, ibu, pak, dulu gimana ceritanya, gimana prosesnya. Saya kayaknya suka sama si A, gimana. Kita nggak akan bilang nggak boleh sama si A atau oh bagus, kita nggak akan bilang amin, janji ya mentor, kita nggak akan, kita kasih pengalaman, oh saya dulu tuh kayak gini prosesnya, and then you go through yourself. Kak gimana cara milih jurusan, kita akan ceritakan pengalaman, kita nggak terawang gitu, oh kayaknya kamu orang teknik, jangan masuk psikologi, kita nggak akan gitu, percayalah, amin, mentor sama konselor, kita tidak lagi menggiring orang, tapi kita ceritakan pengalaman kita, saya doa puasa tiap minggu, saya kasih tahu teman-teman yang kelas 3 sekarang, doa puasa tiap minggu. Kalau saudara sungguh-sungguh mau tahu rencana Tuhan, saya praktekkan itu. Selama setahun waktu kelas 3, doa puasa tiap minggu. Amin. Jadi Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi pemimpin-pemimpin rohani itu punya fungsi untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. So make sure you have a leader. Pastikan kita punya pemimpin rohani, supaya menjaga rencana kita. Sekali lagi kita tidak akan menggiring, tidak akan memaksa Anda, Tuhan aja tidak memaksa. Tapi kita bisa sharing knowledge, sharing pengalaman. Lalu dikatakan jangan diperdaya oleh juru tenung. Jadi ini jelas-jelas roh jahat. Jadi saya berharap jangan ada lagi jemaat Hope yang percaya ramalan, amin. Bukan horoskop, keuangan minggu ini, jodoh, apalagi. Nah, yang ngejawab berarti suka baca. Saudara sedang ditipu dan diikat oleh roh jahat. Bergantung sama ramalan, dan what you believe itu yang akan terjadi. Nah itu jahatnya setan. Saudara sebenarnya hidup mau diberkati Tuhan, tapi kalau dibilang keuangan sedang seret, saudara bilang aduh apes deh. Benar saudara, kejadian keuangan saudara seret. Jadi jangan percaya sama horoskop, amin. Nah kita perlu hikmat dalam menentukan rencana kita, sebab hidup kita ini dibentuk oleh pilihan-pilihan kita. Saya sudah katakan tadi, doktrin predestinasi yang kita pahami adalah Tuhan memang menetapkan, tapi bukan karena Tuhan paksakan. Tuhan mengerti pilihan kita, sehingga Tuhan menetapkan tujuan bagi kita. Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi Tuhan kasih pilihan. Pilihlah. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi luar biasa, kita ini punya kuasa untuk menolak Tuhan. Kita bisa pilih kematian, tapi Tuhan tidak akan paksakan. Tapi Tuhan suruh pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Jadi di sini dengan jelas Tuhan menyatakan manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih. Ini yang membedakan kita dari spesies yang lain. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ciptaan tertinggi. Sehingga kita bisa menolak rencana Tuhan kalau kita tidak mau. Jadi kita harus berdoa, kita harus berusaha, tapi kita harus berhikmat. Efesus 5 ayat 17. Mari kita baca Efesus 5 ayat 17. 2-3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan bodoh, berhikmat supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadilah orang yang berfokus kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa kata orang-orang lain. Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat fokus dengan misinya, dengan tujuannya. Di Yohanes 3:22,
Suatu kali Tuhan Yesus pernah melayani di Yudea. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi Tuhan Yesus baru melakukan mujizat luar biasa, mengubah air menjadi anggur. Lalu kemudian Tuhan Yesus dibaptis, ada langit terbuka, Allah Bapa bicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan hanya itu, pengkhotbah paling terkenal saat itu, namanya Yohanes Pembaptis, mengendorse dia. Inilah anak domba Allah. Akibatnya ribuan orang termasuk sebagian murid Yohanes Pembaptis ikut Tuhan Yesus. Tapi beberapa ayat kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yohanes 4 ayat 1-3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Luar biasa. Di tengah puncak pelayanannya, Tuhan Yesus hentikan pelayanannya, tinggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu panggilannya. Dia bukan Yesus Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus tidak membaptis murid-murid, tidak membaptis orang, murid-muridnya membaptis. Karena dia bukan Yesus Pembaptis, dia Yesus Juru Selamat. Nah, kita harus tahu, supaya kita merdeka, kita tidak tertekan karena apa kata orang, atau kita ingin jadi seperti orang lain. Nah, ada 3 hal yang bisa membuat kita salah fokus, sehingga kita teralihkan. Yang pertama, keberhasilan sementara. Ada pengalih-pengalih perhatian dalam hidup kita yang harus kita waspadai. Yang pertama, keberhasilan sementara. Mungkin ini sesuatu yang aneh, tapi ini kenyataan. Waktu kita mencapai keberhasilan tertentu dalam hidup, muncul perasaan, I can do it. Finally I can do something. Itu nggak salah. Yang salah adalah perasaan, saya bisa lakukan sesuatu itu, membuat kita, saya bisa coba yang lain. Padahal belum tentu yang lain itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan tertipu dengan perasaan berhasil itu. Ada satu contoh, saudara mungkin pernah dengar cerita ini, tahun 98 HP, Hewlett Packard, itu menjadi perusahaan terbesar nomor 11 di Amerika Serikat. Pada waktu itu keuntungan mereka 80 miliar dolar per tahun. Sayangnya, saham HP jatuh 50% tahun 2004, dan mereka akhirnya jatuh ke ranking 28 dalam majalah Fortune 500. Apa yang terjadi? Nah, para analis mengatakan HP itu jatuh karena teralih dengan kesuksesannya di awal tahun 90. Jadi tahun 90 mereka itu sudah jadi champion sejak 1939. Juara dalam hal printer, makanya banyak printer HP ya, sama gambar. Tapi karena mereka berhasil, mereka kemudian mulai coba. Mereka mulai buat kamera digital. Sekarang jarang ya kamera digital HP ya. Mau bersaing dengan Canon, dengan Nikon, dengan Sony. Mereka mulai produksi bisnis PC, saingan dengan Dell. Mereka mulai produksi komputer mainframe, saingan dengan IBM. Bahkan mereka memproduksi MP3 player, aneh ya, MP3 player merek HP ya. Karena mau bersaing dengan iPod-nya Apple. Dan singkat cerita, mereka investasi di banyak hal. Dan menurut para analis, tahun 2004 Desember, semua produk yang lain, kamera digital, MP3 player, PC, mainframe, tidak ada harganya. Yang menguntungkan cuma satu, bisnis printer. Nah, apa pelajaran yang kita dapat? Jangan dibutakan oleh keberhasilan sementara. Kalau Anda berhasil dalam satu bidang, tetap tanya Tuhan. Apakah kehendak Tuhan untuk saya lakukan yang lain? Kalau tidak, fokuslah kepada rencana Tuhan. Amin. Jadi hati-hati dengan pengalih perhatian keberhasilan sementara. Yang kedua, pesaing kita. Roh persaingan itu harus dibuang dari hati kita. Jangan punya iri hati, lalu kemudian kita gagal fokus. Kita lebih baik habiskan energi untuk melihat pesaing kita daripada mengembangkan kemampuan kita. Di Yohanes 3, 22-26, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga pengikut Yohanes Pembaptis mulai iri. Tapi apa jawaban Yohanes Pembaptis? Di ayat 27, Yohanes 3, 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi prinsipnya kalau Tuhan gak kasih ke kita gak akan bisa ambil. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah kasih ke kita, orang lain juga gak bisa ambil. Poinnya adalah kita harus fokus, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini tidak berarti kita tutup mata dengan pesaing kita. Saudara harus tetap waspada, kalau Anda bisnis tetap waspada. Apa yang kan kadang-kadang persaing itu gak bagus juga ya. Kita tetap waspada. Tapi perasaan iri hati, ingin, mungkin bahkan menjatuhkan orang lain itu harus dibuang dari diri kita. Bahkan termasuk dalam pelayanan. Di Yohanes 21 ayat 20-21, Petrus pernah
punya perasaan iri kepada Yohanes. Ini Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi Petrus iri dengan kedekatan Yohanes dan Tuhan Yesus. Padahal panggilannya beda. Petrus itu dipanggil menjadi gembala, pemimpin jemaat. Yohanes nanti bagiannya di kitab Wahyu, Daud penglihatan. Lalu Petrus bertanya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia? Lalu Yesus menjawab ayat 22. Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi poin Yesus adalah sudah fokus aja. Gak usah urusin apa yang orang lain lakukan. Anda tahu apa yang Tuhan percayakan, fokus kepada hal tersebut. Amin. Anda harus cerita lagi, tahun 94 ada satu perusahaan kecil bernama Netscape. Menciptakan browser namanya Netscape Navigator. Yang masih pakai angkat tangan. Yang angkat tangan berarti seumur sama saya ya. Netscape Navigator itu berjaya awal tahun 90-an. Jadi saya masih ingat saya ngerjakan tugas akhir, nggak ada Google Chrome, nggak ada Internet Explorer, itu baru muncul IE. Nggak ada Mozilla Firefox, nggak ada Safari. Ada cuma satu, lambangnya N. Netscape Navigator, terus muter. Wah, itu keren banget tuh, browser pertama dulu. Bangga banget bisa browsing. Jadi Netscape itu membuat terobosan, semua orang akhirnya bisa browsing, bisa web. Kalau yang milenial ketawa kali ya, you lahir tahun berapa? Browsing itu sekarang di handphone. Dulu tuh harus komputer, sudah lama lagi muternya gitu baru muncul ya. Karena OS-nya Windows, browsernya Netscape, beda perusahaan. Nah, jadi booming lah, bukan hanya menarik investor, tapi seluruh dunia itu terpukau. Cuma kesalahannya adalah dia mulai insecure karena Microsoft baru mengeluarkan Internet Explorer yang digabung sama OS-nya. Jadi mereka marah, nggak fair. Masa OS ngeluarin browser? Akhirnya mereka mulai seret Microsoft ke pengadilan, tuntut Microsoft ke pengadilan. Mereka bukannya berfokus memperbaiki produk mereka, mereka menyerang Microsoft untuk dituntut. Dan singkat cerita sudah bertahun-tahun mereka kehabisan energi. Dan 16 bulan kemudian, sesudah mereka mencapai puncaknya, 9 Agustus itu mereka mulai mensu. Akhirnya awal tahun 99 mereka kehabisan energi dan di tengah persidangan dengan Microsoft, akhirnya mereka gagal, bangkrut, dijual ke perusahaan lain. Saya yakin sampai sekarang ada yang pernah pakai Netscape Navigator, nggak ada ya? Ya kalau mau, saudara Google aja, lihat gambarnya gitu ya. Tapi menyedihkan, karena mereka bukan fokus kepada apa yang jadi kekuatan mereka. Mereka fokus kepada pesaingnya dan akhirnya habis energi. Jadi kita harus hati-hati dengan roh persaingan, Bapak Saudara. Roh persaingan itu bisa membuat kita melenceng dari rencana Tuhan. Mari tetap percaya bahwa Tuhan sudah kasih bagian kita dan Tuhan kasih bagian orang lain. Kita bersyukur juga, kita celebrate kalau orang lain mendapatkan rencana Tuhan terbaik dalam hidupnya. Kita nggak jealous, amin. Lalu yang ketiga, penderitaan dalam hidup. Jadi seringkali lewat penderitaan juga kita bisa keluar dari rencana Tuhan. Tapi saya mau beritahu kita bahwa kadang-kadang penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kemuliaan Tuhan itu makin memancar lewat hidup kita. Kita jangan pahit hati, jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Di Ibrani pasal 11 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, mari kita baca 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Tuhan Yesus kenapa dia bisa tekun? Dia mengabaikan kehinaan, dia tekun memikul salib. Karena matanya dia tujukan kepada sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi kita harus percaya ada satu sukacita, ada satu masa depan yang penuh harapan, ada satu rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari fokus ke situ. Kalau dalam prosesnya ada yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan hidup, itu bagian dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk memancarkan kemuliaannya dalam hidup kita. Saudara kalau lihat jeruk ya, apa yang membuat jeruk itu berkualitas? Apa kulitnya yang mulus? Atau warnanya yang cerah? Bukan. Jeruk itu mahal karena rasanya yang enak. Airnya yang manis. Cara mengeluarkan airnya bagaimana? Harus dipotong. Harus diperas. Baru kelihatan kualitasnya. Jadi iman kita, kekuatan iman kita itu kapan terlihat kualitasnya? Waktu Tuhan izinkan kita lewati penderitaan hidup.
baru kelihatan, oh ini emas yang kemurniannya diuji jauh lebih daripada emas murni. Jadi saya berdoa kalau ada yang sedang mengalami penderitaan hidup, jangan izinkan penderitaan itu membuat kita melenceng dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan. Mari bertekun. Dan caranya adalah pandang kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Kita mendeladani Tuhan Yesus yang tekun mengabaikan kehinaan. Karena dia tahu ada sukacita. Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu akan menyelamatkan miliaran orang. Ada miliaran orang bisa masuk ke surga karena Yesus mau naik ke kayu salib. Jadi saya sungguh berdoa kita semua hidup dalam rencana Tuhan. Ingat, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang paling aman. Katakan sama-sama, hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup yang paling aman. Ya, kalau saudara mau dapat jaminan keamanan di tahun 2021, cari, ketok, minta apa rencana Tuhan. Berdoa, berpuasa, sembah Tuhan, baca firman Tuhan. Teman-teman yang mau ambil keputusan kuliah di mana, jurusan apa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara yang punya kerinduan, keinginan belum dikabulkan Tuhan sampai saat ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan waktu rencana Tuhan sudah dinyatakan, percaya, pasti akan digenapi. Amin. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini dari umat Tuhan di pembuangan. Yang pertama tadi apa? Berusaha. Katakan berusaha. Berusahalah sekuat tenaga. Apapun yang kita dipercayakan saat ini, kerjakan sekuat tenaga. Lalu yang kedua, berdoa. Berdoa untuk kesejahteraan perusahaan kita, berdoa untuk kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tapi juga berdoa untuk tuntunan Tuhan. Berdoa untuk rencana Tuhan. Dan yang ketiga, ambil keputusan dengan hikmat. Jangan diperdayakan oleh banyak hal lain. Jangan memiliki roh persaingan. Jangan puas dengan keberhasilan sementara dan feel I can do all things. Apapun saya mau. Yes, you can do all things, tapi apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Harus sungguh-sungguh berdoa. Dan juga jangan menyerah karena penderitaan hidup. Haleluya. Bapak Saudara diberkati, amin.